program studi pendidikan non formal Universitas Bengkulu. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah buku penting dalam dunia pendidikan, yaitu Manajemen Mutu Pendidikan oleh Lantikia Prastojo. Buku ini menyajikan konsep dan strategi tentang bagaimana manajemen dan meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai model manajemen modern, termasuk adaptasi dari dunia industri. Buku ini terdiri dari 5 bab dan 140 halaman, diterbitkan pada tahun 2016. Yuk kita telusuri bab per bab untuk memahami bagaimana mutu pendidikan dapat dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, pada bab pertama ini mengenai konsep dasar manajemen mutu terpadu atau CCM. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep total quality management. Di sini dijelaskan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi harus menjadi budaya bersama di seluruh organisasi pendidikan. Kita diperkenalkan dengan tokoh-tokoh penting seperti Deming, Juran, dan Ishikawa, serta prinsip-prinsip dasar seperti komitmen manajemen, kepuasan pelanggan, pengukuran kualitas, hingga peningkatan berkelanjutan. Nah, yang bab kedua mengenai model-model standar mutu pendidikan. Bab ini membahas standar mutu internasional seperti ISO 9000, BS 5750, dan berbagai penghargaan kualitas seperti Malcolm Belkit Awards dan Deming Prize. Yang menarik, buku ini membandingkan standar-standar ini dengan mengadaptasikan dalam konteks pendidikan. Misalnya bagaimana ISO yang awalnya untuk industri bisa digunakan untuk menjamin mutu lembaga pendidikan. Bab ketiga mengenai akreditasi dan badan registrasi. Di bab ini, penulis mengupas tentang pentingnya sertifikasi, registrasi, dan akreditasi sebagai alat formal untuk menilai mutu pendidikan. Dibahas juga bagaimana prosedur akreditasi dilakukan, siapa yang melakukannya, serta manfaatnya bagi lembaga pendidikan. Nah, pada bab 4 itu mengenai pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Bab keempat fokus pada bagaimana membangun dan mengembangkan sistem mutu itu sendiri. Strateginya mencakup pembentukan tim penjaminan mutu, pengembangan prosedur kerja, hingga model interaksi antar sistem dalam lembaga. Pendekatan sistematis ini memastikan bahwa perbaikan mutu bukan hanya program sesaat, tetapi berkelanjutan. Nah, pada bab yang terakhir yaitu bab kelima mengenai manajemen mutu dan persaingan global. Di bab terakhir ini dibahas bagaimana pendidikan harus siap menghadapi persaingan global. Diperkenalkan fitur-fitur global, bagaimana negara lain seperti Jepang dan Singapura membangun kualitas pendidikannya, serta bagaimana strategi pemerintah dan asosiasi dapat mendukung lembaga pendidikan dalam meningkatkan daya saing mereka. Nah, teman-teman, itu tadi rangkaian buku dalam buku Manajemen Pendidikan karya Lantikia Prastojo. Buku ini tidak hanya penting untuk para pengelola pendidikan, tetapi juga bagi siapa saja yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Semoga bedah buku kali ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal dan dalam merancang sistem pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Sampai jumpa di video bedah